Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrio Situmorang dengan NIM 20011112180 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2020. Video ini bertujuan untuk sebagai memenuhi tugas ataupun mengumpulkan jawaban ujian akhir semester genap mata kuliah kepemimpinan kelas A yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnain Estos MSI. Berikut videonya. Baik, kita langsung aja masuk ke soal nomor 1. Soalnya yaitu apa yang Anda pahami tentang kepemimpinan? Jawabannya adalah kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan dan juga sebuah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan ataupun tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, di mana tergantung dari beberapa faktor, adapun faktor internal maupun juga faktor eksternal. Ada tiga hal atau aspek penting dalam kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus melibatkan orang lain, di mana orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut bawahan ataupun anggota-anggota kelompok, di mana kesediaan dari anggota kelompok tersebut akan menentukan keberhasilan pemimpin tersebut dan menentukan status kepemimpinan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian tanpa adanya bawahan atau anggota, semua sikap dan sifat dari kepemimpinan tersebut tidak relevan. Kemudian yang kedua, aspek kedua adalah kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Aspek kedua kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama antara pemimpin ataupun anggota kelompok, di mana di sini memiliki kuasa dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membuat kegiatan kelompok, dan akan tetapi jika kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah aspek pentingnya adalah kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek ketiga ini adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin umumnya akan mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Demikian jawaban nomor 1. Soal kedua ialah jelaskan perbedaan mendasar antara kepemimpinan dan juga manajemen. Nah, jawabannya yaitu perbedaannya yang pertama, kepemimpinan itu atau leadership dan manajemen pada dasarnya merupakan dua konsep yang berbeda. Namun kedua istilah tersebut saling memiliki arti yang sama. Yang perbedaannya untuk keduanya itu, yang pertama kita lihat dari definisi mengenai kepemimpinan dan manajemen. Menurut Gerd Jenner atau Jennifer Gorst, itu dimaksud dengan kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi dan juga mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Sedangkan pada definisi manajemen menurut R.W. Griffin itu adalah serangkaian kegiatan atau termasuk perencanaan dan juga pembuatan keputusan, pengorganisasian, pimpinan dan juga pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi, di mana tenaga kerja, keuangan, fisik dan informasi bertujuan untuk mencapai sasaran dan organisasi dalam secara efisien dan juga efektif. Nah, dari kesimpulan di atas kita sudah mengetahui perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen itu adalah mereka memotivasi orang lain ataupun tim dalam mencapai sasarannya. Soal ketiga adalah uraikan secara ringkas materi tugas kelompok Anda masing-masing terkait kepemimpinan. Nah, sebelumnya jawaban saya adalah sebelumnya kepemimpinan sudah saya jelaskan di awal apa itu pengertiannya. Dalam materi kelompok kami itu mempelajari mengapa komunikasi itu sangat penting dalam organisasi. Di dalam suatu organisasi, komunikasi menjadi sarana untuk mengarahkan dan mengendalikan setiap kegiatan. Kemudian komunikasi juga menjadi sarana untuk memahami tujuan organisasi dan juga mempengaruhi orang-orang untuk meyakinkan bahwa tujuan organisasi di masa depan merupakan hal berharga yang mesti diperjuangkan. Melalui komunikasi yang efektif, setiap orang di dalam organisasi akan memiliki pemahaman dan juga pandangan yang sama dalam memahami visi dan misi organisasi di masa depan. Salah satu keterampilan komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah yang pertama itu keterampilan mendengar, baik dalam komunikasi dengan karyawan, konsumen maupun dengan distributor. Dalam kelompok kami itu mempelajari juga apa itu bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan juga komunikasi diagonal.
Demikian jawaban nomor 3 dan juga berakhir juga jawaban dari semuanya. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih juga kepada Bapak. Jika ada kesalahan saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.